Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ahmad Fatoni, NIT 2130491, Prodi TMP3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video itu tentang buku manual lokomotif CC 300, operasional dan perawatan. Langsung saja itu air supply dan pengereman. Yaitu yang kita bahas, yang pertama ada oli kompresor, B filter oli kompresor, C oli separator elemen kompresor, D air filter AF kompresor, E cooler kompresor, F safety valve atau SC kompresor, G temperatur switch, D1 kompresor, H air dryer. Nah, oli kompresor. Oli kompresor jenis ini memiliki volume 9 liter. A. Alat material, kunci paset, oil. B. Aktivitas maintenance untuk melakukan pengecekan level oli kompresor. Unit kompresor harus dalam keadaan mati atau off jika level oli tidak lebih dari minimum level isi dalam bejana dengan oli. B. Filter di kompresor. Pada kompresor ini filter oli berjumlah satu buah. A. Alat atau material kunci filter atau filter oil. B. Aktivitas maintenance. 1. Penggantian filter oli kompresor. Hidupkan kompresor sampai cukup operasi kondisi cover hangat, kemudian matikan dan tutup outlet kompresor. Matikan power kompresor, tunggu beberapa menit. Beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug FC satu putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas take plug DP1, kuras oli melalui opening drain valve V1, kumpulkan oli dan keluarkan, tutup valve dan reinstall starter, kemudian kuras cooler, lepas filter oli OF, bersihkan dudukan filter pada manifold, lumasi oli pada gasket filter yang baru, masukkan filter ke dalam tempat sampai gasket menempel dudukan, kemudian kencangkan menggunakan tangan kira-kira setengah putaran, lepas starter, plug FC dan isi oil separator OT dengan oli sampai level mencapai lubang pengisian. Hati-hati terhadap kotoran yang jatuh ke dalam sistem. Pasang dan kencangkan starter FC. Hidupkan kompresor dalam 2 menit, matikan kompresor dan cek level oli. Jika level oli tidak benar, tunggu 1 menit untuk menunggu oli sampai tuntas. Dari tekanan sistem melalui opening oil filter, plug FC 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar, ulangi 2 step di atas. C. Oil separator elemen kompresor. Alat atau material, kunci filter, oil separator elemen. B. Aktivitas maintenance. 1. Penggantian oli separator elemen. Matikan kompresor, matikan power dan beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug FC 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas koneksi pipa ke cover oli separator. Cek saluran dari jembatan jika perlu. Cek filter udara DDR dan BDR dan ganti ketika oli tersedia. Lepas cover oli separator, lepas oli separator elemen, bersihkan ruang-ruang oli separator jika diperlukan. Jika ruang-ruang oli separator dalam kondisi basah di dalam embun kompresor elemen beroperasi pada temperatur rendah, konsultasikan pada pabrikan. Jika tutup bawah oli separator elemen terisi penuh dengan oli, saluran oli tersumbat, cek komponen dan anti jika diperlukan. Pasang oli separator elemen, pasang kembali cover, gunakan 20 ring baru. D. Air filter AF atau kompresor. A. Alat material. Kunci pas, set, air filter elemen. B. Aktivitas maintenance. 1. Pengecekan air filter. Jika cartridge terlalu sering kotor, ganti kotoran atau elemen yang rusak. 2. Penggantian air filter elemen. Matikan kompresor, matikan power, lepas klip dan lepas cover. Lepas mur dan keluarkan filter elemen. Bersihkan kotoran dari cover, pasang filter elemen yang baru, pasang kembali cover dan amati indikator top. E. Cooler kompresor. A. Alat atau material, cleaner, kain halus, dan sikat fiber. B. Aktivitas maintenance. Jaga cooler tetap bersih untuk efisiensi pendinginan. Bersihkan kotoran dari cooler dengan menggunakan sikat fiber. Jangan gunakan sikat kawat atau baja. Kemudian bersihkan dengan air jet. Jika diperlukan, cuci cooler dengan perantara zat pembersih. F. Safety valve, SICOM atau kompresor. A. Alat atau material, obeng min. B. Aktivitas maintenance. Matikan kompresor dan matikan power. Buka oil filling plug FC1 putaran untuk membuat tekanan keluar. Lepas safety valve dan yang anti melalui pengetesan, kompresor di restart, pasang valve ke pipa, dan pastikan pressure gauge terpasang. Sambungkan pipa ke komponen bertekanan dari kompresor udara melalui pressure regulator. Beri tekanan udara pada valve secara bertahap ketika mengamati tekanan pada pressure gauge. Valve seharusnya tidak bocor sampai tekanan untuk membuka tercapai maksimum toleransi yang diizinkan 0,5 bar. Jika valve tidak membuka, ganti valve. Spesifikasi safety valve 14,5 bar.
G. Temperatur switch. T1 kompresor. A. Alat atau material obeng main. B. Aktivitas maintenance. 1. Tes fungsi temperatur switch. Temperatur switch mempunyai 3 penunjuk, 3 pointer. Pointer putih mengindikasikan temperatur aktual pada outlet kompresor elemen. Pointer hijau mengindikasikan preset pada alarm temperatur. Pointer merah mengindikasikan pengaturan pengaruh shutdown. Cek switch ketika kompresor bekerja. Untuk mengetahui warning level, pindahkan pointer hijau yang artinya kunci spesial. Kunci ini berada di belakang temperatur switch sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam proses ini alarm indikator pada dashboard jika ada harus menyala. Periksa shutdown level. Pindahkan pointer merah yang artinya kunci spesial sampai melewati pointer putih. Tentukan dalam kejadian ini kompresor harus berhenti otomatis secara otomatis dan LED merah seharusnya terbakar. Setelah pengetesan dilakukan setelah pointer merah ke 125 derajat Celcius dan pointer hijau ke 110 derajat Celcius. Ganti gauge atau switch jika diperlukan. 2. Tes temperatur switch. Matikan kompresor, tutup outlet valve dan matikan power, buka steker, plug atau FG satu putaran untuk membuat tekanan menjadi keluar, lepas temperatur switch tetapi jaga koneksi elektrik tetap terpasang. Temperatur kapilar dalam bak oli bersama-sama dengan indikator temperatur. Panaskan oli sampai temperatur mencapai 110 derajat Celcius, kurang lebih 3 derajat Celcius. Lebih seharusnya memberikan sinyal 4. Selanjutnya, panaskan oli sampai temperatur mencapai 125 derajat Celcius, kurang lebih 3 derajat Celcius. Switch seharusnya memberikan sinyal shutdown. Jika temperatur switch tidak bekerja dalam batas toleransi, ganti switch. 3. Penggantian temperatur switch. Lepas gauge atau switch T1, lepas koneksi elektrik dari switch, lepas sensor temperatur dari rumah, cek valve atau housing, pasang gauge switch pada sisi sebaliknya. Air dryer, alat atau material, open B. Aktivitas maintenance. 1. Drain valve. Pada operasional dryer, drain valve harus mengeluarkan ledakan kecil udara 1 kali dalam 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar. Ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan drain valve. 2. Purge valve. Pada operasionalnya, purge valve harus secara beruntun mengeluarkan udara selama 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar. Ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan purge valve. 3. Pipa kontrol udara atau kontrol air tubing. Cek semua pipa yang terputus, rusak, dan adanya tanda-tanda kehausan. Ganti jika diperlukan. 4. Filter. Ganti filter secara periodik. 5. Pressure switch. Kontak pressure switch harus menutup ketika main reservoir mencapai 100 kurang lebih 5 PSI. Dryer akan mulai bekerja ketika kontak menutup. Cek secara berkelanjutan. Gunakan multimeter menyilang putih dan hijau. Cek bahwa operasional telah benar. Pressure switch jika mencurigakan bekerja tidak benar harus diganti dengan yang baru. 6. Solenoid valve. Ketika memberi tenaga atau energi, solenoid valve harus mengirim pilot udara ke masing-masing pilot komponen. Cek bahwa beroperasi dengan benar. Solenoid valve jika mencurigakan bekerja tidak benar harus diganti dengan yang baru. 7. Pemasangan heater. Cek operasionalnya. Heater mencapai temperatur kurang 45 derajat Fahrenheit untuk memutar head on. Ketika menutup heater, jika drain valve dan wool valve terasa hangat, ganti jika diperlukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.